Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bu Guru. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah pernah kita laksanakan sebelumnya. Kemarin kita sudah melakukan pembahasan tema 6, subtema 2 di PB 3 ya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan di PB 4. Oke, stay tune, don't go anywhere. I'll be right back. Nah, mari kita belajar. Tidak perlu berlama-lama, mari kita memasuki halaman 105 ya. Kita akan mempelajari pembelajaran keempat masih di subtema 2 di tema 6 ya. Di halaman 105 di sini ada sebuah gambar ya, gambar beberapa orang nelayan sedang mengangkat perahu ya, digotong bersama-sama di tepi pantai. Nah, masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan ya untuk melakukan kegiatan mereka? Oh, masih ingat dong, sudah dibahas ya di PB 3. Ya, perhatikanlah gambar berikut ya. Kamu bisa melihat di sini ada sebuah gambar ya yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Para nelayan panti Ngerenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari. Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari, mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya, jadi barang-barang ya diangkutnya. Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan. Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut dengan sesama. Nah, bacaan nanti yang akan kita baca bersama-sama itu akan menjawab rasa pertanyaan kalian atau rasa penasaran kalian dalam gambar yang sudah tadi Ibu berikan ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah terlontar ya. Kita akan coba membaca wacananya, ada di halaman 106 ya, 106. Dengan judul Kehidupan Nelayan Indonesia. Mari kita baca bersama-sama ya. Di sini ada sebuah gambar ya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini ke para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Nah, itu tidak boleh ya. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jalabi ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka berlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Ya, jadi para nelayan ini ketika melaut tidak sendiri tetapi berkelompok, dan mereka melaut menggunakan angin darat untuk pergi dan pulangnya angin laut ya. Di sini ada di halaman 107 ada ayo menulis ya. Di sini kamu harus buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Jadi kamu menuliskan hal-hal penting ya. Oke, mari kita mulai untuk paragraf pertama. Paragraf pertama, hal-hal penting dari bacaannya ya. 1. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Yang kedua, tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan.
Yang ketiga, para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya. Itu adalah hal-hal penting di paragraf pertama. Kita memasuki paragraf kedua ya. Paragraf kedua, yang pertama, tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang kedua, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Yang ketiga, sehingga mereka tidak mempunyai hasil tangkapan yang bisa dijual. Ya, kita memasuki paragraf ketiga. Paragraf ketiga, yang pertama, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Yang kedua, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Yang ketiga, mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Kita akan masuki paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Ya, pertama, kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Yang kedua, perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, lalu ketika kamu sudah menuliskan hal-hal penting tersebut, kamu harus membuat sebuah diagram yang menjelaskan ya isi bacaan di setiap paragraf seperti yang sudah pernah dicontohkan ya. Ada di PB3 ya. PB3 atau PB2 ya, kamu buka lagi videonya, ada screenshot yang besar di sana, bisa kamu buat screenshotnya lagi ya di sana. Kita hanya akan langsung memasuki halaman 108 ya. Ya. Menuliskan pertanyaan dan jawabannya ya pada tempat yang sudah disediakan yang di buku. Oke? Ya. Pertanyaan pertama, siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan? Jawabannya nelayan dan pedagang ikan. Yang kedua, kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai? Setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang ketiga, bagaimana cara para nelayan harus melihara laut tempat mencari ikan? Tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkap sederhana ya, tidak boleh pakai bom. Yang keempat, siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan? Yaitu nenek moyang mereka ya. Lalu di sini kalian harus menuliskan pemahaman kalian tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf berikut di halaman 109. Ya, kalau menurut Ibu pemahamanmu ya, ini bisa berbeda-beda ya setiap orang pemahamannya ya. Kalau pemahaman Ibu seperti ini. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Kehidupan para nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Ya. Lalu kita langsung masuki halaman 109. Di sini ada kegiatan pelelangan ikan ya. Kamu bisa baca wacana ini, tidak akan Ibu bacakan ya. Kamu bisa baca, kamu bisa pause video ini untuk membaca dulu. Ada di buku paket tema 6 kelas 5 di halaman 109 dan 110. Oke. Ibu hanya akan langsung menuliskan hasil identifikasi ya. Hasil pengamatan gambar dan bacaan ya di sini. Kalau menurut Ibu nih seperti ini nih, ada screenshotnya. Jadi di sini Ibu akan tampilkan hasil pengamatan. Ini screenshotnya, kalian bisa lihat hasil pengamatan gambar dan bacaannya. Ada nelayan, juru lelang, pedagang besar, penyedia alat transportasi, dan peran-perannya kalian bisa ambil screenshotnya ya. Kamu bisa screenshot. Ya Ibu hanya akan langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu setiap warga negara mempunyai peran berbeda serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain ya. Kita akan langsung memasuki halaman 111 ya. Di sini ada ayo berlatih ya. Ya, kita masuki langsung ayo berlatih di halaman 111 di sini. Perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Berarti kamu harus memperhatikan lagi tuh bacaan sebelumnya, dibaca lagi. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda. Nah, di sini orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Itu sudah jelas ya. Dengan berbeda peran berarti hak dan kewajibannya pun akan berbeda. Bersama dengan teman kelompokmu, ini tidak usah berkelompok, ini bisa kamu lakukan mandiri ya sendiri. Kamu harus melakukan pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Kamu mungkin bisa berdiskusi bersama kedua orang tua kamu di rumah, ya. Tidak dengan teman kelompok kamu, karena dalam situasi BDR seperti ini kita harus menjaga jarak ya. Lalu kamu tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya dan juga hak serta kewajibannya. Ya, Ibu akan memberikan sebuah contoh di sini. Sisanya mungkin kamu bisa mencari sendiri ya. Ibu akan memberikan sebuah contoh tentang sebuah peran di sini. Perannya apa nih? Nelayan. Nih, nelayan. Kamu bisa lihat di sini ada screenshotnya ya.
screenshot. Ada nelayan, ada juru lelang, ada pedagang besar dan penyedia alat transportasi. Ya, di sini ya. Peran nelayan menangkap ikan di laut, mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan dan kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas yang terbaik. Ya, jadi perannya menangkap ikan di laut, haknya mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan dan kewajibannya menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Itu contohnya ya, salah satu contohnya. Kamu bisa lihat screenshotnya di sini ya, bisa diadaptasikan ke dalam jawaban kamu nanti. Tetapi kamu coba cari peran-peran yang lain di dalam kehidupan nelayan ya. Lalu di sini juga ada yuk berdiskusi ya. Berdiskusi ya kalian. Ya di sini ada berdiskusi, kalian harus mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut, kamu dapat mengamati melalui gambar. Bisa searching ya di Google, bisa juga dibuka di YouTube. Di sini ada buat kelompok, tidak perlu kalian buat kelompok. Langsung saja ke membuat ini ya, membuat tabel. Di sini ada pedagang. Pertama, pedagang nih, ibu beri contoh satu untuk satu daerah nih, pasar ya, ibu akan contohkan pasar ya. Pasar, di dalam pasar itu individu dalam komunitasnya tuh ada pedagang ya, ada petugas retribusi pasar ya biasanya, terus ada buruh angkut, lalu petugas kebersihan ya. Perannya peran pedagang itu kan menyediakan kebutuhan para pembeli ya, kebutuhan masyarakat ya. Lalu kalau petugas retribusi perannya membantu menambah pendapatan daerah ya. Itu kan pajak yang dibayarkan ya. Biasanya untuk kebersihan biasanya ya. Lalu untuk buruh angkut perannya mengangkut barang pembeli dan penjual ya. Untuk petugas kebersihan perannya menjaga kebersihan pasar ya. Seperti itu kamu buat tabel dengan beberapa baris ya, dengan jawaban pasar itu individunya apa, lalu perannya apa di sana. Nah, seperti ini screenshotnya, ibu akan berikan screenshot contohnya untuk individu dalam komunitas pasar ya. Lalu kalian buat juga seperti ini. Di sini ada hak dan kewajiban, pasar ya, yang tempat pasar ini. Apa saja pelakunya, misalnya pedagang. Haknya mendapatkan tempat untuk berjualan atau kios. Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kios ya. Yang kedua, petugas retribusi pasar, haknya mendapatkan gaji atau upah, kewajibannya menyetorkan hasil retribusi kepada pemerintah, ya, nggak boleh tuh ditilep sendiri uangnya, ya. Lalu kita ke buruh angkut. Buruh angkut itu haknya memperoleh uang atas jasa yang diberikan. Lalu kewajibannya mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat, ya. Untuk petugas kebersihan pasar, haknya mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan dan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Oke. Itu dia contohnya ya. Silahkan kamu reka-reka lagi ya. Untuk pembelajaran 4 ibu cukupkan sampai sekian. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar. Tetap jaga jarak ya, selalu melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, gunakan masker kemanapun kalian berada ya. Jangan dulu jalan-jalan ya. Tetap sehat, semangat belajar dari rumah. See you on the next vlog. Terima kasih yang sudah subscribe ya, jangan lupa di like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.